Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutawali. Saya dari Universitas Pamulang. Saya adalah peserta dari fakulti. Saya akan coba meringkas dari hasil pembelajaran oleh Dr. Syihabuddin Said tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Bahwa dalam penyusunan bahan ajar, ya ini kita harus bisa memberikan suatu penyusunan yang lebih cermat, lebih teliti, agar penyusunan ini dan buku ajar yang kita bikin ini tepat sasaran dan bisa diminati oleh masyarakat. Dalam tema yang akan saya bahas dalam ringkasan ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga adalah lembar evaluasi bahan ajar. Dan yang keempat adalah rubrik atau kriteria penilaian. Dalam teknik penyusunan buku bahan ajar, ya ini buku ajar yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa melihat teknik yang tepat agar bahan ajar yang kita lakukan yang kita buat bisa bermanfaat oleh masyarakat. Bahan ajar menurut National Center for Scientific Based Training adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini bahan ajar jangan dibuat tanpa ada referensi. Jadi kita harus buat sesuai dengan referensi yang ditentukan. Nah, menurut untuk fungsi bahan ajar, ya ini yang saya ringkas dari 3 definisi, ya menurut Prastowo, ya itu ada 3 fungsi bahan ajar. Ya, fungsi yang pertama adalah pembelajaran secara klasikal, ya fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Yang kedua adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, dan yang ketiga adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran secara kelompok gitu. Nah, yang berikutnya karakteristik bahan ajar, ya ini menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari tahun 2013 ini menyatakan bahwa karakteristik bahan ajar yang pertama adalah self instruction, yaitu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Dan yang kedua adalah self content, ya intinya yaitu bahan ajar haruslah membuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik, ya itu bisa memahami bahan ajar tersebut. Yang ketiga adalah bahan ajar sebagai stand alone, yaitu berdiri sendiri. Maksudnya adalah bahan ajar yang dikembangkan itu tidak tergantung, ya pada bahan ajar lain, atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Jadi bahan ajar ini benar-benar pokok dari yang akan kita berikan kepada para mahasiswa atau para siswa. Yang keempat adalah bersifat adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu teknologi untuk menambah pengetahuan serta peserta didik. Jadi harus ada update ilmu yang terbaru. Jadi tidak paku pada teori-teori yang lama. Nah, yang kelima adalah user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk dapat mendapatkan informasi dengan yang sejelas-jelasnya. Yaitu adalah fungsi dari bahan ajar, ya. Nah, ini ada juga jenis-jenis bahan ajar, ya. Ada banyak bahan ajar yang telah dikemukakan, ya. Ada Hansi, ya, ada Ellington dan Rees, dan ada juga menurut Ronthi, ya. Nah, dari ketiga definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, ya bahan ajar ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bahan ajar cetak, ya itu berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja. Dan yang kedua adalah bahan ajar non cetak, itu bahan ajar yang dikembangkan dari barang yang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparency, ya atau OHT, ya. Nah, yang kedua, ya
bahan ajar juga bisa berupa buku ataupun kayak outline, handout. Nah, bahan ajar yang dominan umumnya adalah terbuat dari buku, ya. Buku yang biasanya akan dibaca oleh para pendidik atau para mahasiswa atau para siswa yang akan mempelajari suatu materi, ya. Nah, buku ini ada 4 macam, ya. Ada buku sumber, ya, ada buku bacaan, ada buku pegangan, dan ada buku ajar atau buku teks, ya. Nah, buku ini ya tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Tapi satu inti, yaitu bisa memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan oleh para pembaca, ya. Ada juga berupa handout, ya. Ada berupa modul dan ada berupa lembar kerja peserta didik, ya. Nah, yang berikutnya saya akan coba menjelaskan tentang teknik penyusunan bahan ajar cetak. Nah, ini ada beberapa teknik, ya. Yang pertama, tekniknya adalah bahan ajar harus disusun secara menarik, ya. Bahan tampilannya harus menarik dan bisa memberikan magnet kepada para pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan tuh mudah, jangan berbelit-belit atau jangan bahasa ambigu. Yang ketiga adalah mampu menguji suatu pemahaman, suatu pemikiran yang baru agar para pembaca tidak bosan, tidak jenuh dengan apa yang sudah dibaca. Yang ketiga, yang keempat adalah simultan, yaitu menarik untuk dilihat, ya. Jadi kita sebagai penulis, ya, ini harus bisa memberikan suatu inovasi kreatif terhadap halaman-halaman yang akan kita tulis, ya, supaya pembaca tidak jenuh, ya. Yang kelima adalah nyaman untuk dibaca dan sajiannya itu terstruktur, ya. Jadi tahap bertahap, ya, jangan berantakan dalam penyusunannya. Dan yang keenam adalah materinya instruksional, mencakup pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah mengembangkan yang namanya bahan ajar, ya. Jadi bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang kita gunakan sesuai dengan apa yang kita ajarkan, ya. Jadi harus tentukan dulu siapa mahasiswanya, apa materinya. Nah, itu materi itu yang akan kita buat bahan ajarnya. Yang kedua, ya, adalah pengelolaan kelas, ya. Jadi dalam pengembangan bahan ajar itu kita harus bisa mendesain kelas kita secara efektif supaya bahan ajar yang sudah kita buat ini bisa tersalurkan dengan baik. Yang ketiga adalah kita membuat yang namanya interaksi pembelajaran yang efektif supaya bisa dicerna oleh pembaca, ya, seperti itu. Dan yang keempat adalah karakteristik pesan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, ini merupakan bagian dari tujuan yang akan kita tulis di situ. Jadi harus ada yang namanya pembuatan outline, ya, dalam pengembangan bahan ajar, ya. Nah, yang berikutnya, ya, ini adalah prinsip pengembangan bahan ajar, ya. Prinsip pengembangan bahan ajar itu ada 3, ya. Yang pertama adalah relevansi, ya, atau kesesuaian antara materi dengan yang kita tulis, ya. Yang kedua adalah konsistensi, keajigan, ya, yaitu harus bisa dikuasai oleh mahasiswa, ya. Jadi jangan bahan ajar yang kita gunakan ini membuat ambigu bagi para pembacanya. Dan yang ketiga adalah adekuasi, cukup, ya, cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan, ya. Jadi jangan terlalu diporsir materinya yang membuat mahasiswa itu sulit untuk memahami. Nah, ada yang selanjutnya adalah langkah pemilihan. Nah, yang langkah pemilihan adalah tadi sudah saya terangkan adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ya, apa yang ingin dicapai. Nah, pencapaian ini yang akan kita tulis di bahan ajar. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Kita harus tahu nih materi apa yang lagi hit saat ini atau yang sesuai dengan yang akan kita ajarkan. Dan yang berikutnya adalah memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah
teridentifikasi ya. Jadi pemilihan referensi itu penting ya. Jadi jangan kita menggunakan referensi yang bersumber dari misalkan tidak resmi. Baiknya bahan ajar dimuat pada studi kasus ya, melalui pembuatan dari jurnal-jurnal ilmiah. Ini merupakan gaji-gaji yang menarik. Nah, yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Nah, memilih sumber bahan ajar adalah bagian dari hal yang paling baik ya. Jadi kalau nggak ada pemilihan ini nggak akan menarik ya. Dan untuk berikutnya ya, ini ada cakupan isi bahan ajar ya. Ini adalah bagian yang terpenting ya. Cakupan isi bahan ajar yang harus kita masukkan ke dalam bahan ajar ini adalah pengetahuan ya. Pengetahuan ini berisi ilmu-ilmu yang akan kita berikan ya melalui tulisan itu kepada para pembaca. Ya, pengetahuan ini pengetahuan yang terkait tentang materi yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah kita membuat yang namanya keterampilan kita dalam menulis ya, dalam membuat desain, ada gambar, ada grafik, supaya orang nggak jenuh dalam membacanya. Yang ketiga adalah melakukan penilaian atau sikap kebersamaan ya. Ini yang harus kita cermati. Nah, yang berikutnya ya, ini kita membuat yang namanya urutan dari bahan ajar ya. Jadi tidak sembarang kita membuat bahan ajar. Urutannya yang pertama adalah pendekatan prosedural ya. Jadi harus melihat ya langkah-langkah yang akan kita tulis ya. Jadi sesuai dengan capaiannya. Yang kedua adalah pendekatan hierarki ya, menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari sederhana ke yang kompleks ya. Jadi supaya pembaca itu makin menarik dalam ketika ingin melihat tulisan yang sudah kita buat ya. Nah, ini ada teknik penyusunan buku ajar ya. Nah, ada tekniknya nih ya. Buku ajar memiliki karakteristik tadi sudah saya terangkan ya sebelumnya. Ada sumber materi ajar, ada referensi bahan baku ya, baku mata kuliah ya, atau materi perkuliahan pembelajaran. Ada juga disusun secara sistematis dan terdapat biok pembelajaran. Nah, yang berikutnya, nah ini ada yang namanya isi buku ajar ya. Jadi konten buku ajar ini penting untuk kita bahas ya. Ada yang pertama adalah dalam penyusunan buku pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik ya. Jadi harus ada targetnya, kira-kira setiap materi yang kita buat apa yang ingin dicapai oleh mahasiswa ya. Terus harus sesuai dengan kurikulum ya, pembelajaran ya di perkuliahan. Misalkan kita ingin bikin bahan ajar perkuliahan, harus sesuai apa yang ingin ditargetkan. Terus harus relevansi sesuai dengan tujuan yang ingin kita lakukan dalam penulisan ini ya. Tujuan mata pelajarannya untuk apa ya, ini harus sesuai ya. Terus memiliki nilai kebenaran, ditinjau suatu keilmuan ya. Jadi tidak sembarang referensi yang bisa kita rujuk dalam menulis pembelajaran ya. Yang terakhir adalah kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan ya. Jadi setiap buku beda. Bahan ajar ini beda jenjangnya. Kalau misalkan tingkatan doktoral ini pasti menggunakan bahasa ilmiah. Tapi kalau dalam tingkatan sekolah menengah atau sekolah dasar ini pasti menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana ya, supaya bisa dicerna oleh pembaca seperti itu. Nah, baik, yang berikutnya ini penting untuk kita bahas ya, dan secara ringkas ya, yaitu langkah dalam menulis buku bahan ajar ya. Yang pertama adalah menyusun yang namanya RPS, rencana pembelajaran semester ya. Ini harus kita susun ya sebagai acuan proses pembelajaran. Nah, yang setelah kita membuat RPS ya, kita mulai menyusun yang namanya outline ya. Outline yang kita susun pertama terdiri dari pendahuluan ya. Pendahuluan cakupannya ada deskripsi materi pembelajaran, ada CPMK dan sub CPMK, ada petunjuk penggunaan buku ajar, dan ada juga kompetensi prasyarat. Dan yang berikutnya ada bagian isi ya. Bagian isi itu berupa judul atau topik pembelajaran ya.
ada uraian tentang kegiatan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ya. Materi pembelajaran itu bisa kita kolaborasikan menggunakan grafik atau media. Dan yang keempat ada kesimpulan dan dari materi pembelajaran. Jadi harus ada targetnya. Kita buat setiap pertemuan ada apa sih yang kita inginkan gitu, seperti itu. Ada juga tugas atau feedback mahasiswa, ya, supaya mahasiswa pada saat dia membaca materi ada yang namanya usaha untuk bisa mengulang dengan pemberian tugas yang kita tulis di situ, ya. Atau yang berikutnya ada evaluasi atau tes formatif, ya. Kita melihat seberapa jauhkah kita bisa memberikan tes evaluasi ini supaya hasil tes kita ini bisa memberikan manfaat. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya kunci jawaban. Nah, ini harus supaya mahasiswa atau pembaca ini bisa paham, oh ternyata jawabannya ini, seperti itu, ya. Nah, yang poin selanjutnya dalam menyusun outline ada bagian yang namanya bagian akhir, ya. Bagian akhir yang akan kita tulis itu berupa daftar pustaka, ada glosarium, ada indeks, ada lampiran, ada biografi penulis. Nah, yang berikutnya kita juga tidak lupa adalah melengkapi yang namanya buku ajar, ya. Perlengkapan buku ajar ini yang kita buat adalah membuat cover semenarik mungkin, ya. Terus ada judulnya juga semenarik mungkin. Terus yang berikutnya perlengkapan lagi adalah lembaran persembahan, ya. Persembahan untuk siapa nih, ya, apakah untuk orang tua atau untuk istri atau untuk anak, itu bebas, ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang berikutnya adalah kata pengantar. Nah, biasanya kata pengantar itu dari orang-orang yang mempunyai jenjang tinggi kayak rektor atau kayak misalkan dosen atau siapapun, ya, yang menurut kita baik, itu kita bisa jadikan sebagai kata pengantar supaya menarik, ya. Yang berikutnya adalah daftar isi, ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan evaluasi atau penilaian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu pengajar, ya, atau membantu bahan ajar yang sudah kita buat ini bisa lebih menarik. Kira-kira evaluasi apa sih, masukan apa sih yang harus kita lakukan, ya, supaya bisa lebih baik lagi bahan ajarnya. Nah, pertama adalah yang perlu kita rancangkan adalah tahapannya adalah profil, ya. Ada CPL, ada mata kuliah, ada rangkaian mata kuliah. Nah, selanjutnya itu masuk ke rancangan pembelajaran semester RPS, ya. Jadi kita pertama harus membuat rancangan dulu, ya. Sebelum kita membuat bahan ajar, kita buat rancangan semenarik mungkin, ya. Setelah itu kita masuk ke proses pembelajaran. Nah, kita lihat nih mahasiswa yang sudah membaca buku kita yang dari bahan ajar yang kita buat, apakah bisa masuk ke dalam mahasiswa, ya, pembelajaran materinya atau tidak. Nah, yang kita lihat itu pertama dari dosen, mahasiswa, dan sumber belajar itu bagaimana, lingkungannya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah luarannya. Nah, kira-kira materi bahan ajar yang sudah kita buat ini luarannya bagaimana, ya, apakah sesuai dengan standar atau malah tidak sesuai, ya. Kalau misalkan tidak sesuai, ini berarti ada kesalahan dan harus kita perbaiki, ya, buku yang atau bahan ajar yang kita lakukan, ya. Nah, ini ada aspek penting yang akan dinilai dari bahan ajar. Yang pertama adalah materi atau isi, ya. Yang kedua adalah penyajian materi, ada ketet bacaan, ada teks atau wacana dan gambar ilustrasi, dan ada kebahasaan, ya. Saya coba akan meringkas, ya, dari materi, ya, atau isi, ya, yang akan kita nilai dalam materi atau isi adalah pertama menyesuaikan materi dengan silabus yang dikembangkan, ya. Jadi harus dilihat nih antara yang sudah kita tulis dengan yang dikembangkan tuh ada ikatannya enggak, ada kaitannya enggak. Nah, gitu. Nah, yang berikutnya ada yang namanya penyelesaian dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Nah, ini, ya, ini kita harus bisa seleksi kira-kira materi yang sudah kita buat ini bisa difahami enggak sih sama siswa. Nah, itu, ya. Yang berikutnya ada yang namanya
uh, penilaian dalam aspek penyajian. Nah, indikatornya yang harus kita lihat adalah melihat tujuan atau indikator penyajian pembelajaran dengan jelas, ya. Kira-kira penyajian itu disajikan dengan jelas atau malah bikin rumit pembaca atau mahasiswa. Nah, yang kita nilai juga adalah penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajar. Nah, ini yang harus kita lihat. Ya, apakah kita buat bahan ajar itu sesuai dengan target membaca? Misalkan kita ingin buat bahan ajar itu untuk S1, apakah sesuai atau tidak? Nah, ini harus kita nilai juga. Yang ketiga adalah penyajian bahan ajar mendorong pembelajaran secara aktif dan kreatif. Nah, ini ya. Ini perlu kita nilai. Yang berikutnya ada keterbacaan. Nah, ini bagian dari penulisan-penulisan. Ya, penulisan-penulisan yang mungkin bisa dibilang apakah ini paham atau tidak, apakah bahasa yang kita gunakan itu rumit atau tidak. Ya, yang perlu kita nilai pertama ada kata. Setiap kata yang kita gunakan itu kira-kira ambigu atau enggak. Nah, apakah terlalu ilmiah atau malah terlalu sederhana. Ini yang harus kita nilai. Yang kedua adalah membuat kalimat. Nah, ini kalimat ini biasanya yang sering salah oleh penulis, ya, karena kita saking asik menulis akhirnya kalimatnya berantakan. Nah, yang ketiga adalah paragraf. Nah, biasanya ini juga banyak sering salah oleh penulis, ya. Jadi paragraf itu minim idealnya adalah 8. Satu kalimat adalah 8 paragraf itu. Ya, satu paragraf adalah 8 ini, ya, supaya nggak terlalu panjang. Yang keempat adalah teks atau wacana, ya. Nah, yang terus untuk tahap berikutnya adalah masalah teks atau wacana dan gambar dan ilustrasi, ya. Ini yang harus kita gunakan dalam penilaian isinya. Ya, apakah buku ini punya gambar atau punya kayak ilustrasi dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, bagaimana? Apakah grafik yang kita buat ini bisa dicerna, bisa difahami oleh pembaca atau tidak? Nah, ini kita bisa nilai. Nah, kalau yang berikutnya adalah kebahasaan. Bahasa yang digunakan ini teks menggunakan tata bahasa yang tepat. Nah, ini apakah menggunakan bahasa yang bisa difahami atau tidak? Nah, yang dinilai juga instruksi jelas dan mudah difahami, ya. Dan yang ketiga, instruksi menggunakan struktur yang tepat, ya. Jadi yang keempat, latihan yang dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, ya, secara tata bahasa. Jadi kebahasaan ini merupakan bagian terpenting bagi seorang pembaca, ya, supaya tidak ada kesalahan lagi, ya. Nah, jadi bahasa itu penting, ya. Jadi tidak sembarang orang penulis tuh mempunyai bahasa yang benar. Oke, kita masuk lagi, ya. Di sini ada beberapa proses lagi, ya, beberapa slide yang akan saya ringkas, ya. Di sini ada proses evaluasi bahan ajar, ya. Proses yang pertama yaitu mencakup komponen kelayakan isi. Nah, isinya bagaimana nih, ya, ini yang harus kita nilai. Yang kedua adalah komponen kebahasaan, ya, itu mencakup keterbacaan, adanya kejelasan informasi, ada kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, EYD ini gimana, terus ada pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Nah, proses evaluasi lagi yang berikutnya adalah komponen penyajian, ya, itu mencakup kejelasan tujuan, ada urutan sajian, ada pemberian motivasi, ada interaksi, atau ada kelengkapan informasi, ya. Nah, yang keempat ada komponen kearifan yang mencakup penggunaan font dan jenis, ada layout, ada ilustrasi gambar, desain tampilan, ini semua akan kita nilai. Dan yang kelima ada variabel dalam evaluasi, ya. Nah, biasanya idealnya evaluasi dilakukan untuk semua aspek menyangkut kualitas bahan ajar cetak, materi, biaya, dan distribusi, ya. Variabelnya kira-kira bagaimana? Apakah variabel yang kita gunakan itu udah sesuai dengan capaian pembelajaran atau tidak? Nah, kalau tidak sesuai, ini pasti nilainya tidak baik, ya. Oke, di sini ada komponen-komponen indikator-indikator, ya. Jadi
dari penilaian bahan ajar ya, itu untuk lebih mempermudah ini kita buat yang namanya tabel ya. Jadi ada indikator-indikator ya, ada variabel yang akan kita tulis dan ada indikator. Nah, setelah itu kita lihat ya bahan ajar yang sudah ditulis ya, kita sesuaikan dengan indikator-indikator yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, nanti di situ ada yang namanya hasil evaluasi ya. Nah, apakah ini sesuai dengan materi pembelajaran atau tidak? Nah, kalau hasilnya misalkan 40% itu tidak sesuai, 40% sesuai ya, atau 60% tidak sesuai, ini perlu adanya perubahan bahan ajar yang cukup besar ya. Jadi setiap poin-poin yang dinilai ya oleh tim ahli ya penilaian bahan ajar ini wajib kita yang namanya revisi ya. Jadi bahan ajar itu tidak baku untuk dipublikasikan sampai akhir hayat ya, tanpa ada yang namanya revisi ya. Pasti ada yang namanya pembaharuan, ada yang namanya bahasa-bahasa yang kita gunakan yang lebih halus ya, atau ada update informasi yang lebih terbaru ya. Ini merupakan bagian dari suatu informasi yang amat sangat bermanfaat bagi para pembaca, supaya bahan ajar yang kita gunakan ini tidak monoton ya, dan bisa digunakan ya bukan cuma untuk kampus saja, tapi bisa digunakan untuk semua kampus ya. Itu adalah harapan ya. Banyak istilahnya bahan-bahan ajar yang sudah dipublikasikan ya, kayak model di buku, di toko-toko buku lah, kayak Gramedia, kayak Gunung Agung dan sebagainya. Ini semua ini merupakan bagian dari bahan ajar yang sudah ada yang namanya evaluasi ya, yang bisa disampaikan, dan itu pun juga nantinya akan disampaikan juga kalau misalkan ada kritik dan salah, itu bisa diperbaiki langkah. Jadi intinya kita sebagai penulis ya, dalam menulis bahan ajar ya, ini kita jangan istilahnya sombong, dan jangan istilahnya merasa wah ini saya tulisan untuk kok dikritik ini ya. Jadi kita harus bisa menerima segala kritikan itu supaya kita bisa mendalami dengan baik ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.